Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita bertemu lagi di dalam persekutuan doa pagi pada tanggal 23 Desember hari ini. Kita akan memulai persekutuan doa kita. Saya mengajak Bapak Ibu, saudara-saudara menyanyikan sebuah lagu yang sudah kita kenal, Hidup yang Penuh Berbeban. Kita berdoa. Engkau dekat, ya Kristus. Pada hari ini, mendekati perayaan Natal, kami boleh bangun dengan kekuatan yang baru dari Tuhan. Dan kami boleh bersekutu bersama-sama di dalam persekutuan doa pagi ini. Terima kasih boleh mengantar kami sampai pada penghujung tahun ini, dan kami boleh mempersiapkan diri untuk memperingati hari kelahiran-Mu di tengah-tengah dunia ini. Biarlah dengan sukacita kami boleh mengikuti persekutuan doa ini. Bahkan kami boleh diingatkan lagi akan pengampunan yang Tuhan sudah lakukan kepada kami dan apa yang harus kami lakukan sebagai respons atasnya. Bapa, kami akan mendengarkan lagi firman-Mu yang akan Kau sampaikan lewat hamba-Mu ini. Biarlah Roh-Mu yang kudus yang menuntun kami, supaya kami semua dapat mendengarkan dan mengerti dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan seru doa kami. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sesuai dengan yang sudah disiapkan di dalam saat teduh, pada hari ini tema kita memberi ruang. Dan bacaan Alkitab diambil dari Efesus pasal 4 ayat 25 sampai 32. Demikian firman Tuhan. Karena itu, buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi. Tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat memberikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah
hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tema renungan dari saat teduh yaitu memberi ruang, ya, pada hari ini tanggal 23 Desember, memberi ruang. Dan saudara-saudara, agak berbeda dari biasanya. Kali ini saya ingin sekali membaca tulisan dari renungan saat teduh hari ini. Ya, sebab menurut saya isinya sangat bagus dan betul-betul bisa menggambarkan dengan tepat maksud dari tema dan bacaan Alkitab pada hari ini. Ya, saya akan bacakan, saudara-saudara bisa mengikuti dari saat teduh yang saudara-saudara punya juga. Demikian isinya. Wastafel di dapur kami tersumbat. Kami mencoba beberapa larutan anti sumbat, tetapi tidak berhasil. Karena tidak punya pilihan, aku membongkar pipa wastafel. Kejadian itu menakjubkan sekaligus menjijikkan. Setelah aku mengambil sampah bau yang menyumbat pipa, air di wastafel mengalir lancar. Mengampuni banyak kesamaannya dengan proses membongkar dan membersihkan pipa tadi. Kepahitan, kemarahan, dan kebencian menyumbat kehidupan kita. Seringkali kita mengabaikan masalah itu atau mencari jalan mudah. Cara demikian tampaknya berhasil untuk sementara waktu. Namun luka dan dendam itu ternyata dapat terbentuk lagi. Pengampunan sejati membutuhkan usaha. Mengharuskan kita menggunakan alat untuk menanggalkan luka yang terbentuk dalam hati kita dan yang menyulitkan kita berbelas kasih terhadap orang lain. Kita hanya dapat melakukannya karena Tuhan terlebih dahulu mengampuni kita. Begitu kita menawarkan anugerah tersebut kepada orang lain dan melepaskan mereka dari kesalahan mereka, kita sendiri akan dibebaskan. Pengampunan memberi ruang dalam hidup kita agar hal-hal baik, yaitu anugerah, kasih, dan kemurahan Tuhan, mengalir lancar. Jika hal itu terjadi, keadaan akan lebih baik bagi kita dan orang-orang di sekitar kita. Bagus ya saudara-saudara isinya. Saudara-saudara, jadi ya, kita tahu bahwa jika kita ingin menikmati anugerah Allah, ya, anugerah Allah yaitu kemurahannya, cinta kasihnya, pertolongannya, maka saudara-saudara, langkah yang pertama yang harus kita lakukan adalah mau mengampuni. Ya, mau mengampuni. Mengampuni mereka yang bersalah kepada kita. Persoalannya saudara-saudara adalah, apa sih yang biasanya menjadi alasan, yang menjadi ganjelan, yang membuat seseorang itu susah mengampuni saudara-saudara? Ya, saudara-saudara, kelihatannya pengampunan itu sering sulit dilakukan, ya, atau tidak mau kita berikan kepada orang yang bersalah kepada kita, ya. Karena apa saudara-saudara? Karena ada keinginan, ya, ada keinginan di dalam diri kita supaya mereka yang bersalah kepada kita itu menerima yang setimpal dengan apa yang dilakukannya. Ya, kalau di dalam Alkitab bahasanya mata ganti mata, gigi ganti gigi, dan seterusnya saudara-saudara. Dan keinginan itu, keinginan untuk melihat mereka yang menyakiti kita itu mengalami hal yang sama sakit seperti kita, ya, atau mengalami kejadian-kejadian buruk juga seperti yang mereka lakukan kepada kita itu, dan yang hal-hal yang tidak jauh dari itu saudara-saudara seringkali memenuhi, ya, atau akhirnya memenuhi ruang-ruang hati, ruang pikiran kita, sehingga hal-hal yang baik dari Allah yang akan menolong kita untuk dapat merasa lega, ya, untuk dapat merasa lega dan dapat menikmati hidup kita dengan sukacita itu tidak mendapatkan tempat, ya, tidak ada tempat di dalam ruang hati dan di dalam pikiran kita. Itu yang digambarkan di dalam cerita saat teduh tadi itu, dengan kotoran-kotoran yang menyumbat di dalam saluran air, pipa air,
ya di wastafel dapur rumah dari si penulis saat teduh hari ini. Saudara-saudara, kita sekarang sudah berada di dalam penghujung tahun 2021. 2 hari lagi kita akan merayakan Natal, saudara-saudara. Ya, kita akan merayakan suatu peristiwa besar, suatu peristiwa di mana secara nyata Tuhan membebaskan kita dari hutang dosa kita. Nyata sekali, saudara-saudara, pada Natal, pada peristiwa Natal itu. Kalau kita ingat cerita di dalam Matius pasal 18, saudara-saudara, ayat 23 dan seterusnya, ya, cerita tentang raja yang mengampuni, tentang hal kerajaan Allah, saudara-saudara, bahwa sang raja telah mengampuni hutang-hutang dari hamba-hambanya. Saudara-saudara, pada Natal ini kita secara nyata melihat bukti Allah mengampuni dosa-dosa kita. Allah mau menjalin hubungan kasihnya dengan kita. Dia datang menjadi manusia, saudara-saudara. Sebab itu, mari kita manfaatkan waktu-waktu kita sekarang ini di dalam kita menyambut perayaan Natal, bukti secara nyata, ya, pengampunan dari Tuhan. Tuhan mau menjadi mau menerima kita orang berdosa ini, saudara-saudara, dan menyambut tahun yang baru, saudara-saudara. Mari kita kosongkan hati dan pikiran kita dari sampah-sampah yang tidak berguna. Dari sampah-sampah yang tidak berguna. Tidak berguna bagi hidup kita sekarang ini dan yang akan datang. Kita buang, saudara-saudara, sehingga hati kita, pikiran kita menjadi lega. Ya, menjadi lega, dan ruang hati, ruang pikiran kita ini dipenuhi oleh anugerah Tuhan. Ya, dipenuhi oleh cinta kasih Tuhan. Semua hal yang kita perlukan untuk bisa menikmati hidup kita dengan sukacita itu akan ada di dalam diri kita, memenuhi diri kita. Karena Allah, karena Bapa yang Maha Kasih itu yang ada di dalam hati pikiran kita, yang bertata di dalam hati dan pikiran kita, yang mengisi ruangan di dalam hati dan pikiran kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa untuk boleh mendengarkan firman-Mu. Terima kasih untuk tidak bosan-bosan menolong kami untuk dapat melakukan apa yang sesungguhnya. Menolong kami juga, menolong diri kami sendiri ketika kami memiliki kelegaan di dalam diri kami. Yaitu dengan berusaha, berani mengampuni, memberikan pengampunan, memberikan pembebasan kepada mereka yang selama ini menyakiti kami. Terima kasih untuk menolong kami, untuk mau membuang sampah-sampah di dalam hati dan pikiran kami, sehingga Engkau boleh bertahta di dalamnya. Bapa kami, terima kasih untuk cinta kasih-Mu, terima kasih untuk pengampunan-Mu. Kami percaya dengan pertolongan-Mu, kami mampu. Berikanlah kepada kami pengharapan dan keberanian untuk itu. Kami datang kepadamu ya Bapa, kami mau bawa pergumulan-pergumulan kami. Pergumulan-pergumulan akan kesehatan kami semua, dimanapun kami ada. Pergumulan kami akan kebutuhan kehidupan kami yang berkaitan dengan ekonomi, dengan pekerjaan. Pergumulan kami akan hubungan kami dengan sesama. Tuhan tolong kalau ada hal-hal yang masih belum beres antara kami dengan teman-teman atau sahabat-sahabat kami, antara kami dengan anggota keluarga kami, Tuhan, kiranya Tuhan yang boleh tolong kami, gerakkan kami untuk kami boleh menjalin hubungan yang lebih baik lagi. Kami mau menyerahkan pergumulan-pergumulan dunia ini, pergumulan-pergumulan dari bangsa dan negara kami, pergumulan dari pemerintah kami. Kami percaya Bapa, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau menolong kami semua, menolong para pemerintah kami, menolong para pemimpin bangsa di dunia ini untuk dapat keluar dari kemelut pada saat ini.
kami akan mempersiapkan perayaan Natal yang sebentar lagi akan kami rayakan. Demikian juga mempersiapkan untuk menjelang akhir tahun yang akan datang. Kami berterima kasih ya Bapa untuk pemeliharaan-Mu sampai pada saat ini. Tolong kami untuk mengingat semuanya, sehingga apapun yang sedang kami alami sekarang ini, kalau kami sedang sakit, kalau kami sedang mengalami banyak sekali kesulitan, Tuhan mampukan kami untuk melihat bahwa sampai saat ini kami ada, itu hanya karena cinta kasih-Mu yang memberikan kepada kami apa yang kami perlukan. Sehingga kami tidak takut untuk menghadapi tahun yang akan datang, untuk menghadapi hari-hari selanjutnya. Tuhan akan menolong tepat pada waktunya. Kami yakin itu Bapa. Terima kasih untuk boleh berbicara, memanjatkan keluh kesah kami. Terima kasih untuk boleh bersekutu dengan Engkau, dengan teman-teman kami dimanapun mereka berada. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mau serahkan syukur dan permohonan kami ini. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara, selamat melanjutkan aktivitas. Tuhan beserta dengan kita semua.